Tentang 5 pekerja migran ya, Indonesia tewas ditembak oleh otoritas maritim Malaysia. Berita ini ya sekarang sedang hangat diberitakan di Indonesia ya. Tapi sayangnya kadang-kadang judul berita ini 5 pekerja migran tewas, padahal yang meninggal 1 orang ya. Yang kena tembak 1 orang, 4 lagi kritis. Pekerja migran tewas, padahal yang meninggal 1 orang ya. Yang kena tembak 1 orang, 4 lagi kritis, sekarang dirawat di hospital. Temuan Migrant Care sejak 2005 sampai dengan 2025 ada 75 pekerja migran Indonesia yang meninggal ditembak oleh otoritas kepolisian Malaysia. Apapun alasannya. Ini kami ungkapkan ke publik bahwa ini merupakan extrajudicial killing. Tidak ada proses hukum, tapi seorang manusia itu bisa ditembak. Gitu. Entah alasannya karena kriminal, itu seharusnya silakan bawa ke muka persidangan. Jangan. Anda berlebihan penembakan itu? Bukan, ya extrajudicial killing. Bukan hanya tindakan hukum yang berlebihan, tapi sudah pembunuhan. Berita yang simpang siur itu adalah bahwa ini adalah kejadian kriminal, sehingga ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia itu bisa dibenarkan. Menurut saya itu satu hal yang tidak benar. Jadi kalau dilihat pertama-tama dari sisi mandat badan yang disebut ya sebagai pelaku kejadian penembakan, nama badannya itu kan Malaysian Maritime Enforcement Agency, dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil. Dan kita tahu kalau di manapun pekerjaan sebagai Coast Guard memang sangat berisiko. Mereka tentu bisa berhadapan dengan pihak-pihak yang cukup violent ya, cukup keras. Dan tapi fungsi utama mereka sebenarnya adalah search and rescue serta preventif. Jadi mencegah jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti misalnya penyelundupan, kemudian perdagangan orang, atau pencurian ikan, hal-hal seperti itu. Jadi fungsinya itu sebenarnya memastikan bahwa pihak-pihak yang masuk ke wilayah Malaysia itu ditangani dengan tepat. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak, karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Itu harus dipahami betul posisinya. Jadi pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia, sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Kemudian dari pemerintah di Malaysia, mereka menyatakan bahwa terpaksa menembak karena ada perlawanan dari para PMI yang ada di kapal tersebut dengan menggunakan senjata tajam, dan mereka akhirnya melakukan penembakan. Apakah itu dibolehkan sebagai maritim Malaysia? Cara SOP-nya itu? Nah, kalau kejadian-kejadian kekerasan tadi saya katakan itu bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Bahkan Coast Guard di Indonesia pun bisa bercerita pasti bahwa penggunaan kekerasan untuk melawan balik itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan, jadi bukan untuk mematikan. Karena apa? Bisa jadi pelakunya itu atau siapapun yang dianggap sebagai pelaku masuk ke wilayah Malaysia itu bukan orang Malaysia. Jadi statusnya tidak bisa kemudian tanpa pengadilan kemudian disangka sebagai pelaku. Jadi itu hal yang SOP-nya itu harus betul-betul dipatuhi sebenarnya. No human is illegal gitu. Tidak ada manusia yang ilegal gitu. Nah, karena kalau kita udah bilang manusia itu ilegal, melekatkan itu, kita akan justru memisahkan itu dengan skema perlindungan yang seharusnya ia dapat. Ini akan aku lihat. Akan aku minum menjadi karyawan yang paling jahat akan didapatkan. Aku suruh dia jangan jadi manusia mati di tangan anaknya sendiri. Mereka seperti lalat berkerumun di satu tempat, di kondisi yang tidak sehat. Dirinya rela menjilat, diperalat jadi pengkhianat. Lemahnya jiwa nasionalis dalam dirinya sudah terkikis. Pada negara sendiri sinis, kau manusia atau is